Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Melisa Saragi, NIM 2012011190 HUT 3D. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas jurnal saya yang berjudul Klasifikasi Iklim. Latar belakang. Klasifikasi iklim adalah penanaman iklim suatu wilayah berdasarkan pada sifat-sifat yang sama dari faktor penentu iklim atau unsur-unsur iklimnya. Klasifikasi iklim merupakan suatu metode untuk memperoleh informasi iklim di suatu wilayah dalam bentuk yang umum dan sederhana. Klasifikasi iklim dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol dan peta iklim sehingga mudah membedakan dan menggunakannya. Klasifikasi iklim sangat berguna untuk mengetahui jenis-jenis atau ternak yang cocok di suatu wilayah atau tempat, penentuan pola tanaman, perencanaan perkebunan dan peternakan lainnya. Klasifikasi iklim umumnya didasari atas tujuan penggunaan. Pengaplikasian iklim hanya memilih data iklim yang mempengaruhi secara langsung aktivitas dalam bidang yang diamati, seperti pola tanaman, komoditas bahan pangan, atau perkebunan. Iklim disusun oleh unsur-unsur yang sama dengan yang menyusunnya. Cara untuk mencari harga rata-rata ini tergantung pada kebutuhan dan keadaan. Hanya perlu diketahui, untuk mengetahui penyimpanan iklim harus mendasarkan pada harga normal, yaitu hanya rata-rata cuaca selama 30 tahun. Oleh karena itu, dari suatu tempat disusun oleh unsur-unsur yang variasinya besar, maka hampir tidak mungkin untuk dua tempat mempunyai iklim yang identik. Sebetulnya, hampir tidak batas jumlah iklim di permukaan bumi ini yang memerlukan penggolongan dalam suatu kelas atau tipe. Sebetulnya, hampir tidak terbatas jumlah iklim di permukaan bumi ini yang memerlukan penggolongan kelas atau tipenya. Perlu diketahui, beberapa sistem klasifikasi iklim yang sampai sekarang masih digunakan dan pernah digunakan di Indonesia, antara lain yang pertama A. Sistem klasifikasi Köppen berdasarkan perbedaan temperatur curah hujan. Köppen memperkenalkan 5 kelompok utama iklim di bumi yang didasarkan kepada 5 prinsip kelompok nabati atau vegetasi. Yang kedua, B. Sistem klasifikasi Smith-Ferguson atau sistem iklim ini sangat dikenal di Indonesia karena penyusunan peta iklim menurut klasifikasi Smith-Ferguson lebih banyak digunakan iklim hutan. Pengaplikasikan iklim menurut Smith-Ferguson ini didasari pada nisbi bulan basah dan bulan kering, seperti kriteria bulan basah dan bulan kering. Yang ketiga, sistem klasifikasi Moore didasarkan pada hubungannya antara lain penguapan dan besarnya curah hujan. Dari hubungan itu didapatkan 3 jenis pembagian bulan dalam kurung waktu 1 tahun, di mana keadaan disebut basah apabila curah hujan 1.700 mm per bulan lembab bila curah hujan di sekitar 1.100 sampai 60 mm, dan bulan kering bila curah hujan lebih kecil 60 mm per bulan. Tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan tipe iklim menurut klasifikasi Köppen. Yang kedua, untuk menentukan tipe iklim menurut klasifikasi Smith-Ferguson. Yang ketiga, untuk menentukan tipe iklim klasifikasi Oldman. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah kalkulator, alat tulis, dan buku data. Bahannya adalah data curah hujan bulanan. Prosedur. Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, dihitung data curah hujan bulanan di stasiun pengukuran iklim. Yang ketiga, sesuaikan data curah hujan bulanan di nama stasiun pengukuran menurut klasifikasi Köppen, Smith-Ferguson, dan Oldman. A. Klasifikasi Köppen, yaitu didasarkan curah hujan, temperatur, dan vegetasi dikhususkan pada satu daerah. Yang kedua, berdasarkan klasifikasi iklimnya. Baru yang B, klasifikasi Smith-Ferguson, dihitung bulan kering dari perhitungan bulan basah, yaitu Q sama dengan jumlah rata-rata hujan bulan kering per jumlah rata-rata curah hujan bulan basah dikali 100.
Hasil dan pembahasan. Baiklah, di sini di pembahasan kali ini kita menggunakan tipe 3 iklim, yaitu tipe iklim menurut Köppen, baru menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, yang ketiga itu klasifikasi menurut Haldeman. Baiklah, di sini di tabel 1 menggunakan tipe Schmidt-Ferguson. Baiklah, di sini data curahnya dari tahun 1994 sampai 2003. Di sini kita menggunakan 1 full 1 bulan per tahunnya. Nah, pada tahun 1994, BK-nya adalah 14,4, BB-nya 2,2,5, Q-nya 16,236. Tahun 1995, BK-nya adalah 33, BB-nya adalah 203,325, Q-nya adalah 16,236. Nah, pada tahun 1996, BB-nya adalah 227,57, BK-nya adalah 42,06, Q-nya adalah 18,482. Pada tahun 1997, BK-nya adalah 72, BB-nya adalah 201,15, Q-nya adalah 3,5723. Pada tahun 1998, BK-nya adalah 221,4, Q-nya adalah 200,28. Pada tahun 1999, BK-nya adalah 22,67, BB-nya adalah 221,75, Q-nya adalah 70,65. Nah, pada tahun 2020, BK-nya adalah 32,73, BB-nya adalah 206, Q-nya adalah 15,898. Pada tahun 2021, BK-nya adalah 43,25, BB-nya adalah 22,3,79, Q-nya adalah 19,2327. Nah, pada tahun 2022, BK-nya adalah 275, BB-nya adalah 106,2, Q-nya adalah 6,83. 1,83. Nah, pada tahun 2003, BK-nya adalah 26,4, BB-nya adalah 205,4, Q-nya adalah 2,852. Kan tipe iklim Haldeman pada tahun 1999 zonanya E atau zonanya E, 995 zonanya E, pada 996 zonanya C, 997 zonanya E, 998 zonanya D, 99 zonanya E, tahun 2000 zonanya E, tahun 2001 zonanya E, tahun 2002 zonanya E, tahun 2003 zonanya E. Pada iklim berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson, tipe iklimnya ada yang sangat kering, luar biasa kering. Nah, pada tipe daerah Gunung Mas menurut iklim Köppen yaitu tipe iklim D atau sedang. Data menurut Schmidt-Ferguson ada tipe iklimnya adalah sedang atau D. Iklim A yaitu nilai A sama 0,09. Menurut Haldeman tipe F, jumlah bulan yang basah menurut berturut-turut adalah 37,96, jumlah bulan kering berturut-turut sama dengan 1112. Kesimpulan yang saya dapatkan dari sini adalah klasifikasi iklim adalah penanaman suatu wilayah berdasarkan pada sifat-sifat yang sama dari faktor penentu iklim atau unsur-unsur iklimnya. Yang kedua, pengukuran tipe iklim ada terbagi menjadi 3. Yang pertama Ferguson, Köppen, dan Haldeman. Nah, pada data menurut Schmidt-Ferguson di stasiun Gunung Mas, tipe iklimnya adalah sedang. Menurut Köppen, tipe iklimnya juga sedang atau D, dan menurut Haldeman tipe iklimnya adalah F.
Terima kasih.